لله على نعمه المتوافرة وآياته المتكاثرة ومنانه الغامرة، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد أهل الدنيا والآخرة، وعلى آله وصحبه أنجم الذاخرة. أما بعد، معاشر الحبايب المحترمين, para alim ulama, segenap pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersamaan saat ini para hadirin, kita meluangkan waktu kita tidak lain untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di malam, di bulan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang hamba yang dimuliakan, hamba yang dicintai, bukan hamba milik daripada umat manusia, melainkan milik seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyir, jangankan kita sebagai manusia, kita sebagai umatnya, gunung-gunung menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantaslah kita para hadirin sebagai umatnya, dan wajiblah bagi kita para hadirin, kalau kita menengok begitu perjuangan baginda Nabi besar Muhammad, belum dilahirkan ke dunia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan syafaat kepada manusia. Berulang kali di tempat ini saya katakan bahwa Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat Nabi Adam alaihissalam memohon ampun di haddi Muhammadin, berkelanjutan daripada itu para hadirin, begitu sedihnya Rasulullah melihat daripada apa yang telah dilakukan oleh umatnya, oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu menunjukkan rasa cinta kepada beliau, namun perbuatan-perbuatan kita jauh daripada perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Camkan para hadirin, dalam satu riwayat dijelaskan, dikala sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Rasulullah meminta kepada sahabatnya itu untuk dibacakan satu ayat Al-Quran. Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku membacakan ayat suci di hadapan engkau? Namun sesungguhnya seluruh isi Al-Quran adalah tentang engkau." Tapi tetap Rasulullah meminta kepada sahabatnya, "Iqra al-Quran, bacakan aku Al-Quran." Karena permintaan Rasulullah, dibacakanlah surah daripada Al-Quran sampai pada satu ayat yang berbunyi, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Apa yang terjadi para hadirin? Rasulullah berteriak dikala dibacakan ayat tersebut, "Cukup, jangan kau bacakan lagi, cukup," sambil meneteskan air mata. Bercucuran air mata Rasulullah dikala ayat itu dibacakan, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummati wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Apa yang terjadi para hadirin? Kita mengaku mencintai Rasulullah, kita menghadiri majlis Maulidin Nabi Mustafa, namun Rasulullah tetap merasa sedih. Bahkan saat ayat itu dibacakan seperti dibunuh Rasulullah.
Dikala ayat itu dibacakan tersayat hatinya Rasulullah. Bahkan lebih sedih lagi, dikala saudara-saudara, sahabat-sahabat Rasulullah yang berjuang dalam jihad, peperangan terbunuh, ini lebih menyakitkan kala ayat itu dibacakan. Apa yang terjadi para hadirin? Yang terjadi nanti yaumil qiyamah, bahwa Rasulullah akan didudukkan di mana sidang majlisnya Allah Subhanahu wa taala, di mana pengadilannya Allah. Nabi Muhammad didudukkan. Apa yang terjadi? Rasulullah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Waj'ina bika ala haula'i syahida." Ya Muhammad, saksikan umatmu ini yang penuh dengan maksiat, umatmu yang meninggalkan 5 waktu, umatmu yang berbuat dosa. Inikah yang kau ngakui umatmu? Inikah yang kau katakan cinta kepada umatmu? Jangan para hadirin, pantaskah kita para hadirin, kalau Rasulullah belum kita dilahirkan di kampung kita di Jakarta ini, Rasulullah beribu-ribu tahun yang lalu sudah menangis melihat apabila nanti di saat disaksikan di pengadilannya Allah, melihat umatnya penuh dengan dosa para hadirin. Walaupun Nabi Muhammad memiliki syafaat, walaupun Nabi Muhammad memiliki surat sakti daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi pantaslah, layaklah kita para hadirin untuk kita menunjukkan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Rasulullah, yang mendapat keridhaannya Rasulullah. Di antaranya di akhir kalam saya ini, sebagaimana Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf menganjurkan kita untuk mendekatkan diri dengan para syibauna, kepada orang-orang tua kita, para kiai kita, para habaib kita. Inilah yang dianjurkan selalu oleh para ulama, di mana dalam kitab Al-Qirtas, Imam Ali bin Hasan Al-Attas, seorang syekh diminta oleh seorang muridnya, apa yang dikatakan, "Dulluni ala amalin atajarrabu bih ila Allah." Apa yang dapat kami lakukan, berikan kami agar kami dapat mendekatkan diri pada Allah, agar kami dapat mendapat keridhaan Allah. Jalan apa wahai guruku yang dapat aku berbuat sehingga Nabi Muhammad bercahaya wajahnya memandang aku? Apa dikatakan oleh ulama tersebut untuk kita jadi pegangan kita malam hari ini? Ahbib awliya'ahu liyuhibbuka. Cintai para wali Allah, para orang-orang yang dimuliakan Allah, baik itu para habaib, baik itu para kiai, baik guru kita Al-Ustaz Hasan. Dekatkan kepada mereka diri kita. Insya Allah Rasulullah akan gembira. Insya Allah Allah Jalla Jalaluhu akan senang kepada kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita ini semua, melihat perbuatan kita ini, mendapat keridhaan Allah, mendapat pengampunan Allah dari hati orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di tahun yang akan datang kita masih dapat berkumpul dalam majlis ini di hadapan para ulama-ulama kita di bawah bimbingan mereka. Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma ghadait, wa ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al'afu minkum.